Cangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 12 Januari, hati-hati dengan janji Anda kepada Tuhan. Samuel 3 ayat 8 dan 9, lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Tetapi terkadang kita tidak mau mendengarkannya, seperti kasus William Miller. Sekalipun pendengaran hati nuraninya mendengar dengingan perintah untuk pergi memperingatkan dunia terhadap bahaya yang akan datang, dia tidak berkeinginan untuk melakukannya. Saya berusaha melakukan apapun yang saya bisa untuk menghindari bisikan bahwa ada sesuatu yang dituntut dari saya. Dan saya pikir bahwa dengan berbicara tentang hal itu secara bebas kepada semua orang, maka saya sudah melaksanakan tugas saya, dan bahwa Tuhan akan menyediakan sarana yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Saya berdoa agar seorang pendeta dapat melihat kebenaran ini dan mengabdikan dirinya untuk menyebarkannya. Nah, ada solusi praktis. Mintalah beberapa pendeta untuk melakukan pekerjaan kita. Namun, saya sampai pada kesimpulan bahwa jika gereja mengandalkan para pendeta untuk menyelesaikan pekerjaan, maka akan memakan waktu lebih lama dari kekekalan. Kabar buruk yang mungkin menurut kita dari kabar baik ini adalah bahwa Tuhan memanggil kita masing-masing untuk melakukan bagian kita. Tetapi itulah yang tidak ingin dilakukan oleh William Miller sebagai seorang manusia biasa. Berharap untuk bersaksi melalui perantara, ia akhirnya menggunakan alasan Musa. Saya katakan kepada Tuhan bahwa saya tidak terbiasa berbicara di depan umum, bahwa saya tidak memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk mendapatkan perhatian dari para pendengar, dan seterusnya. Tetapi ia tidak bisa memperoleh kelegaan. Selama 9 tahun berikutnya, Miller bergumul dengan keyakinan bahwa ia memiliki tugas untuk dilakukan bagi Tuhan. Kemudian, pada suatu hari, Sabtu sekitar tahun 1832, ia duduk di mejanya untuk mempelajari ajaran Alkitab lebih terperinci. Tiba-tiba, ia merasa dipenuhi dengan keyakinan bahwa ia perlu menjadi aktif untuk Tuhan. Dalam penderitaan, dia berseru bahwa dia tidak bisa pergi. Mengapa tidak? Jawaban muncul. Kemudian dia mengulang-ulang semua alasannya yang sudah tidak relevan lagi. Akhirnya, kesukarannya menjadi begitu besar, sehingga ia berjanji kepada Tuhan bahwa ia akan melaksanakan tugasnya jika ia mendapat undangan untuk berbicara di depan umum tentang topik kedatangan Tuhan. Nah, dengan itu, ia merasa lega. Saat itu ia telah berusia 50 tahun, dan tidak seorang pun yang pernah memintanya untuk menyampaikan topik itu sebelumnya. Ia akhirnya merasa bebas. Namun, dalam waktu setengah jam kemudian, ia menerima undangan itu. Dari situ, muncullah amarah karena ia telah berjanji sesuatu kepada Tuhan. Tanpa menjawab, ia keluar dari rumah dengan marah. Setelah bergumul dengan Tuhan dan dirinya sendiri selama sekitar 1 jam, ia akhirnya setuju untuk berkhotbah keesokan harinya. Khotbah itu adalah awal dari salah satu pelayanan yang paling membuahkan hasil pada pertengahan abad ke-19. Pesan moralnya, berhati-hatilah dengan apa yang Anda janjikan kepada Tuhan. Dia mungkin memiliki rencana yang lebih baik untuk hidup Anda daripada yang pernah Anda impikan. Doa kita hari ini, Tuhan, jangan biarkan kami menghindar dari panggilan-Mu. Buat kami taat, berani, dan setia melayani-Mu.
Amin.